Di ini jadi Mbak Yuni langsung itu ke YouTube ya? Heeh, langsung connect deh YouTube. Jadi jangan nyebut namanya siapa-siapa. Karena kan tujuan kita cuman edukasi, pemberitahuan agar orang lain lebih hati-hati. Dan sekali lagi di sini bukan Iya. untuk tempat menyebar aib gitu aja. Jadi Nah, untuk edukasi aja. Biar orang iya. tahu. Kan kadang-kadang ada anak-anak tuh Hmm. nyepelekan hubungi majikan yang lama. Ada anak yang nyepelekan punya geng overstay merasa bangga. Kan kita cuman ngasih tahu jangan sampai yang lainnya sama gitu Iya. aja. Benar. Gimana Jadi menurut mereka cerita itu sampean? nggak gini. Sekarang kan banyak itu anak overstay itu di daerah Yulong ini banyak sekali. Oke. Apalagi mereka itu larinya ke company-company kayak gitu tuh. Kerjanya nyari-nyari di company-company kayak gitu yang di dalam-dalam kayak itu. Yang di daerah Pathyong sana yang police station Pathyong itu masuk itu kan banyak tuh company-company banyaklah company-company kayak gitu ya. Yang potong-potong AC, potong-potong mobil kayak gitu tuh. Banyak sekali. Mereka itu masuk ke daerah situ tuh nyari kerjaan. Kayak gitu. Pertama sih aku ya kaget ya. Wah, ternyata banyak ya ternyata ya kayak gitu. Terus aku gini. Tapi mereka itu kayak gimana ya? Kayak nggak ada rasa takut, kayak sedikit pun tuh nggak ada rasa takut kayak gitu loh. Bukan cuma 1, 2 loh, banyak sekali loh. Tapi kalau anak-anak kayak gitu tuh aku mau tanya nih ya. Mereka itu nanti seandainya suatu hari ketangkep kayak gitu. Mereka ketangkep terus mereka masih tetap bisa tinggal di sini sambil paper kan? Dengan kayak gitu, menurut saya loh ya, dengan kayak gitu, pemerintah Hong Kong kayak gitu, ini kasus kayak gini nih bertambah banyak. Ini bukan pembelajaran kayak gitu loh. Kalau habis OS ketangkep, masuk penjara mungkin 1 bulan, 2 bulan, terus habis itu keluar ambil paper, itu bukan pembelajaran. Karena kalau kasusnya kayak gitu, lah paling masuk penjara cuma 1 bulan, 2 bulan kayak gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Banyak loh kasusnya kayak banyak sekali loh. Aku tahu mereka itu siapa, aku tahu. Oke, sampean intinya tidak setuju dengan apa yang dilakukan dengan pemerintahan Hong Kong di mana anak overstay Yes. dijadikan dengan paper. Oke. Saya kasih alasan yang di mana saya tahu saja ya, karena kan juga bukan porsi saya sebenarnya membicarakan tentang anak overstay ini. Sekali lagi, anak overstay menjadi paperan itu karena Hong Kong melindungi manusia. Jadi di sini berbicara tentang hak asasi manusia, di mana mereka meng-apply jadi suaka. Pertanyaannya sampean paham nggak tentang suaka itu? I understand. Jadi suaka mereka itu bisa dibilang mereka menggadaikan negaranya sendiri untuk tinggal di Hong Kong. Dan mereka akan suatu saat keluar dari sini. Saya tidak tahu. Nah, kalau saya pribadi bukan masalahnya pada Hong Kongnya. Sebenarnya masalahnya pada orangnya. Karena mereka Orangnya, ya. betul. Kenapa? Karena mereka punya alasan untuk bisa tinggal di Hong Kong sini, Mbak. Jadi ada alasannya. Jadi di mana alasannya mau dibunuh sama keluarga lah, mau ini, mau itu. Jadi mereka bisa tinggal di Hong Kong gitu loh. Jadi alasannya kenapa? Karena mereka pingin tinggal di Hong Kong. Mereka itu memberikan alasan bahwa mereka dibunuh lah, di apa gitu. Jadi otomatis negara kan melindungi, Mbak. Pokoknya hidupnya bahaya di negara Indonesia sendiri. Betul. Istilahnya menjelek-jelekan negara Indonesia, negara kita sendiri kayak gitu. Betul. Makanya saya nggak setuju kayak gitu tuh. Nanti suatu hari pun kalian juga pulang ke Indonesia, ya nggak? Betul. Maka dari itu sebenarnya saya pribadi lebih mendidik pada mbak-mbaknya aja. Kenapa? Karena sekali lagi itu terorganisasi gitu loh, Mbak. Ada orang yang menyuruh anak-anak itu untuk overstay dan banyak anak yang tergiur. Sebenarnya mereka sendiri tergiur sama teman-temannya mereka yang pergaulannya memang dadi overstay ae wis enak kayak gitu tuh. Iya, makanya itu. Kan dengar kabar kan beberapa hari yang lalu yang kasusnya ya sekarang ya. Itu yang overstay itu anak-anak baru-baru loh. Oke. Only 2 years, 1 years. Itu 1 years itu masih baru potongan loh ya. 2 years. Anak yang baru-baru kayak gitu loh.
Dan Banyak sekali loh. sampean perlu tahu, aku barusan kehilangan anakku 3-tiganya. 3 anak. Heeh. Dalam waktu 1 hari, 1 majikan, 3 anak kabur. Kehilangan anakku 3 loh, Mbak. Ya di sini nih, Itu pasti mereka larinya, kayak anak-anak kayak gitu ya, larinya ya, daerah Yunlong, Samsuipo, or Mongkok. Tapi isu yang terdengar dari saya itu katanya Wancai. Wancai ada, tapi lebih banyak itu daerah Yunlong. Saya tahu lingkarannya saya tahu anak-anak kayak gitu tempatnya di mana itu saya tahu. Tempatnya itu di pinggir-pinggir kayak gitu di apa namanya? Desa-desa yang terpencil kayak gitu tuh. Kan tuh banyak penyediaan rumah-rumah tuh. Tapi mereka itu otomatis itu tinggal sama cowok bukan cuman mencari perlindungan. Kalau kamu overstay, saya harus tinggal sama cowok India, Bangladesh, Pakistan, mungkin black man, mungkin juga sama-sama Indonesia juga. Banyak kayak gitu. Jadi mereka itu bukannya hidup sendiri sama cewek-cewek, enggak. Pasti sama cowok. Oke. Jadi intinya gini Mbak ya, kalau saya pribadi selama tidak merugikan kita tidak apa-apa. Tapi kan takutnya mereka sakit, terus merugikan diri sendiri. Kemarin kan ada beberapa anak yang ditangkap karena overstay, kerja di restoran, penjual narkoba, akhirnya jadi ayam, jadi rayap, Kebanyakan jadi jadi apa-apa. ayam. Kebanyakan jadi ayam. Daerah sini ya. Bukan cuma daerah sini sih, banyak itu jadi ayam. Maybe 200, 300 kayak gitu. Oke. Dengan harga yang sudah dipatok. Dan pertanyaan saya, apakah sampean dirugikan dengan adanya anak OS ini? Yes. Kenapa? Masalahnya di mana? Ini kemarin masalahnya saya ini kenapa saya selalu DM Mbak Yuni ya. Kemarin ini saya saya di Hongkong sudah 15 tahun, saya saya nggak mau kayak gitu nggak mau. Saya tetap majikan kayak gitu. Karena saya di sini kerja, saya tahu posisi saya di sini apa kayak gitu. Kita punya cowok kayak gitu. Terus habis itu, lagi nih ceritanya saya punya cowok nih. Saya sama cowok saya ini udah lama banget. Tapi saya nggak tahu ternyata itu cowok saya sama ini anak OS ini mereka itu ternyata kumpul kebo lah. Saya TKW, saya di rumah majikan, saya kan nggak tahu. Tapi ternyata si OS ini istilah itu ngojok-ngojoki cowok saya itu biar mau sama dia, terus nyewain rumah buat dia, sampai segitunya, sampai berani bohong kayak gitu loh. Terus nyewain rumah buat dia. Mungkin pikirannya si cewek ini cowok saya itu punya KTP. Sebenarnya dia itu bukan KTP. Memang dia berduit, tapi dia bukan KTP kayak gitu. Oke. Tapi itu si cewek itu tahu saya. Teman kamu? Habis itu, ini masalah nih, pengkhianatan kayak gitu loh. Teman kamu? Terus dia ini it's okay kamu tetap sama cewekmu. Habis sama kan kalau malam tuh tidur sama si itu. Si OS. Terus habis itu setiap hari itu aku nggak tahu loh ya. Aku baru tahu ini beberapa minggu ini kayak gitu. Terus kamu bisa tetap ketemu sama cewekmu kok. Kayak gitu. Jadi saya itu merasa dibohongi sekali dengan kejadian seperti ini. Saya kayak ditusuk dari belakang kayak gitu loh. Otomatis sakit hati pasti, dendam pasti, karena saya itu selalu aku tuh percaya banget sama si cowok ini, percaya karena aku nggak mau kayak dia di luar jadi paper, jadi OS, saya nggak mau. Saya tetap dimajikan. Dari dulu itu saya dimajikan sampai saya pernah stay out juga pernah. Tapi saya punya visa, saya tetap dimajikan kayak gitu loh. Tapi stay out kan ada tuh job stay out kayak itu ada kan dulu. Nah saya pernah 1 tahun kontrak itu saya stay out, 2 kontrak. Terus habis itu saya milih untuk masuk ke majikan, live in kayak gitu. Stay in. Saya nggak mau stay out lagi kayak gitu.
Mhm. Karena menurut saya kehidupan di luar tuh Katanya kurang bayarnya nanti baik pas lah kayak waktu gitu. mau pergi ke ijazah Tapi ya kan? terakhir Aku ini bayaran 300 ternyata dulu ya, Mas? terus? cowok saya ini sama si itu bohongin saya kayak gitu loh. Dia kenal saya Mhm. dia kenal saya, tapi kenapa kalau kamu sudah tahu, oh iya ini udah punya pasangan. Kalau perempuan yang baik-baik kan nggak kayak gitu. Harusnya mungkin cowokku juga, aku udah bosan sama kamu, aku udah bosan sama lu, kita putus aja, oke kayak gitu ya. Kan ngomong dulu ya, nggak kayak gitu.